Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Dua anak muda di Medan Tembung, Sumatera Utara mendirikan rumah belajar gratis yang diberi nama Our Dreams bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar daring. Melalui rumah belajar ini, anak-anak dibimbing untuk mengerjakan tugas serta meninjau ulang pelajaran yang diajarkan secara daring. Pandemi COVID-19 membuat anak-anak kesulitan mengikuti pelajaran sekolah yang dilakukan secara daring. Melihat hal ini, Putri Librani bersama rekannya Adi Putra mendirikan rumah belajar gratis bernama Our Dreams bagi anak-anak di Jalan Rela, Medan Tembung, Sumatera Utara. Melalui rumah belajar Our Dreams ini, Putri dan Adi berharap dapat membantu anak-anak di lingkungan daerah tempat tinggal mereka untuk belajar lebih baik, terutama di masa pandemi COVID-19. Terbukti setelah hampir 1 tahun berjalan, rumah belajar Our Dreams mampu membantu anak-anak yang kesulitan belajar secara daring dan menghadirkan rutinitas baru yang menyenangkan bagi anak-anak di sela-sela kegiatan belajar. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut tentang rumah belajar gratis Our Dreams yang menjadi wadah bagi anak-anak prasejahtera untuk bisa mengejar ketinggalan akibat pembelajaran daring, kita akan berbincang bersama Putri Librani dan Adi Putra selaku pendiri rumah belajar Our Dreams. Selamat pagi Putri dan Adi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, luar biasa sekali. Saya mau bertanya ke Putri terlebih dahulu nih. Menarik dengan nama rumah belajar gratis yang didirikan Our Dreams. Ada impian apa kemudian yang ingin digapai melalui rumah belajar gratis ini, Putri? Oke, impiannya supaya anak-anak di zaman sekarang pandemi ini, anak-anak pendidikannya lebih meningkat. Nah, apa saja kemudian yang akhirnya kalian lakukan untuk anak-anak di lingkungan sekitar? Kemudian apa sih yang paling mendorong akhirnya, aku akhirnya akan mendirikan rumah belajar gratis ini nih untuk anak-anak di sekitar. Ada isu apa atau ada latar belakang apa yang mendorong kalian? Boleh dari Adi sendiri. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya awal kita untuk membentuk Our Dreams ini yaitu dari sejak COVID sih Kak. Jadi di tahun 2020 tahun lalu itu kan mulai COVID di bulan Maret ya kalau nggak salah. Nah kemudian di bulan Juni Putri itu mengajak saya untuk datang ke Our Dreams. Tapi sebelumnya Our Dreams ini belum ada nama. Jadi masih hanya tempat les dengan anak masih 3 orang. Nah kemudian saya terjun ke lokasi. Saya melihat anak-anak di sana lumayan ramai juga ketika pas saya datang. Kemudian di bulan Agustus, Adi memiliki nama langsung yaitu mengajukan ke Putri, ya udah kita buat namanya yaitu Our Dreams. Karena setiap orang itu berhak untuk punya mimpi. Jadi memang di sana itu motonya itu Dare to Dreams, Dare to Try. Artinya kalau kita berani bermimpi, kita harus berani mencoba seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Kemudian apa yang akhirnya kegiatan dilakukan melalui rumah belajar gratis ini? Apakah memang setiap hari dilakukan pembelajaran ulang? Karena tadi kalau kita lihat dalam ringkasan begitu ya, bahwa dengan kehadiran rumah belajar ini mengulang pelajaran anak-anak, apalagi sekarang kondisinya belajar daring. Nah ini dari Putri sendiri seperti apa akhirnya memanajemen setiap harinya? Benar. Jadi untuk kelasnya itu kita adakan setiap hari. Jadi di Senin sampai Sabtu itu belajar seperti misalnya belajar matematika, bahasa Inggris, pelajaran umum. Kemudian di hari Minggu kita adakan itu sesi ibadah khusus yang beragama Kristen. Jadi memang di dalam satu hari itu kita fokuskan itu misalnya dari jam 2 sampai jam 10 malam. Itu jam belajar mereka kita bagi 5 sesi. Jadi 5 sesi ini kita bagi sesuai tingkatan anak-anak masing-masing. Ada yang dari belajar membaca, mengenal huruf, mengenal angka, dan juga penjumlahan dan ya mengenal rumus matematika seperti itu. Baik, berarti pelajaran dasar pun kemudian diajarkan gitu ya. Kalau saya bertanya ke Putri nih, Putri sebagai salah seorang pendiri juga di Our Dreams ini, kemudian apa sih tantangan dan kemudian bagaimana akhirnya kalian mengajar anak-anak ini? Apakah memang hanya berdua dengan Adi tadi atau menghadirkan lagi pengajar-pengajar lainnya nih Putri?
Oke, tadi ada tantangan gitu kata Putri. Gimana sih akhirnya ini mengajak adik-adik di sekitar begitu ya untuk juga tetap ikut belajar bersama-sama supaya tadi ya impiannya memajukan pendidikan. Nah itu ada strategi khusus gak nih? Apa ada hadiah yang diberikan? Atau mungkin Putri juga ini merubah bagaimana sistem belajarnya supaya lebih menarik. Nah itu seperti apa Putri? Kami tuh ada kuis, kami berikan hadiah semacam tabungan atau hadiah kue atau tabungan gitu lah. Jadi kami sekali sebulan itu kami buat kuis, sebulan itu kami buat pelajaran dulu, baru minggu terakhirnya kami buat ujian. Siapa yang juara 1, 2, 3 itu tergantung kami berdua, tergantung. Oke, ada hadiahnya begitu ya? Iya. Kalau saya bertanya ke Adi lagi nih, Adi, kalau tadi kan memang sudah ada strategi yang diberikan untuk mengajak anak-anak begitu ya. Sejauh ini ada berapa anak sih yang kemudian kalian berdua juga bimbing begitu? Boleh diceritakan? Oke, untuk di awal sebenarnya baru 3 orang ya. Waktu kita mulai merintis, kemudian puji Tuhannya itu semakin bulan itu bertambah. Sekarang siswa kita sudah mencapai hampir 100 siswa. Begitu. Nah, Adi kalau bisa diceritakan kembali kondisinya, apalagi sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini anak-anak harus belajar daring. Sebenarnya mereka banyak gak sih yang akhirnya tertinggal pelajaran, kemudian memang harus mendapatkan pembelajaran lebih, apalagi dengan kehadiran ruang belajar gratis ini. Nah, itu seperti apa sih anak-anak di sana yang mengikuti? Oke, baik. Jadi memang sebelumnya ketika mereka datang ke our games, masuk ke our games, kita mencoba dulu mereka, apakah misalnya mencoba cara membaca, cara misalnya menghitung hal kecil ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kita di sana anak-anak banyak yang sudah SMP, bahkan juga sudah ada yang sampai misalnya kelas 3 SMP, tapi mereka pun seperti perkalian aja mereka belum paham. Jadi kita memang melatih mereka lagi dari dasar, kita suruh mereka untuk menghafal perkalian, cara penjumlahan yang lebih mudah gimana. Nah, kita ajari semua sampai mereka bisa memahami semuanya itu. Gitu. Jadi memang kita bedakan semua tingkatannya. Jadi memang benar-benar yang belum mengerti perkalian di jam segini, yang sudah mengerti perkalian di jam segini. Jadi kita nggak gabung semua supaya mereka kalau misalnya udah paham, baru nanti kita naikin. Gitu. Ada levelnya masing-masing. Baik, ini ada ketertinggalan begitu ya bahkan dari beberapa kondisi anak-anak apalagi karena pandemi COVID-19 begitu. Nah, terakhir ke Putri, dengan adanya juga sekarang tergerak begitu sebagai anak muda untuk hadir menyelesaikan permasalahan di sekitar nih. Apa kemudian ke depannya harapan dan mungkin ada cita-cita apa lagi sih dari Putri atau Adi juga ini untuk Our Dream sendiri ke depannya akan seperti apa nih untuk pendidikan sendiri Putri? Harapannya untuk Our Dreams kemudian semoga menjadi yayasan dan sekolah yang lebih formal, dan harapannya juga banyak yang kami didik, anak-anak yang kami didik, dan guru-gurunya juga semakin kuat. Baik, luar biasa sekali dengan harapan yang begitu besar. Ini harapannya memang makin banyak anak-anak yang juga tertinggal tadi ya, bisa akhirnya mendapat media untuk belajar lebih lagi, akses pendidikan yang lebih baik lagi melalui Our Dreams. Terima kasih Adi dan juga Putri sudah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Sukses selalu, salam buat adik-adik dan tetap sehat Putri Adi. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.